wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Erwin, ini banyak kepada Ibu untuk kita fokus ke Bu Erwin ya. Ini salah satu teknik dalam pembelajaran Bapak dan Ibu, yaitu adalah diskriminasi. Ini sudah saya Bapak dan Ibu keluarkan di tahun kemarin sebenarnya Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu punya ilmu, punya karya, silakan Bapak dan Ibu tampilkan di depan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di ruangan ini Bapak Ibu. Perkenalkan saya Evin Hoiria. Saya kebetulan tahun ini adalah CGP angkatan 11. Di modul 1.4 ada tugas diseminasi. Diseminasi adalah seminar kecil Bapak Ibu. Saya akan memberikan seminar tentang budaya positif yang seharusnya kita lakukan di sekolah. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon dukungannya, mohon supportnya. Insya Allah saya selesai di bulan Desember. Masih panjang ini ya Bapak Ibu. Di salah satu modul terakhir di 1.4 itu adalah saya harus mengadakan diseminasi budaya positif. Tapi sebelum kita atau saya memberikan diseminasi, saya ada sebuah tayangan video yang nanti akan saya bagikan kepada Bapak Ibu. Mohon disimak Bapak Ibu ya videonya. Saya tidak mengajari Bapak Ibu, tapi kita sama-sama belajar ya. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau Ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya Ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya Ibu? Kalau Ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Oh, terlambat. Kayla, sini kok. Udah. Jangan lagi lempar. Kayla, di sini kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, Ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Bagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Dan tolong masuk lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa Bu? Berdiri kok. Hari ini saya tidak terlambat kok dan langsung saja ngomong. Kok tidak masuk kok kemana? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini kenapa kok selalu terlambat dan malam kemarin kok tidak masuk. Kayla, jelaskan kok. Mungkin tak teman-teman, karena gara-gara saya, kalian semua gak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena rumahku demam berdarah. Hari kedua, terlambat di sekolah karena harus tak ke rumah sakit. Waktu makan mamaku baru saya di sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tak masuk sekolah. Sedang bikin menurut. Apakah tergetar hatimu? Apakah tergetar hatimu? Bapak Ibu, gimana filmnya terharu ya? Terima kasih sudah berhak menonton. Itulah yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Di awal kita sudah menonton film, ternyata anak yang terlambat itu tidak mempunyai alasan yang sama, tidak selalu mempunyai alasan yang sama. Bagaimana caranya kita mengatasi anak yang sering terlambat atau anak yang bermasalah? Mungkin ada sisi lain, ada masalah keluarga atau apapun yang kita tidak pernah tahu. Atas supportnya teman-teman yang saya hormati, bulan ini sudah dibuka CGP 12. Silakan teman-teman bisa mengikuti CPP angkatan 12.
Saya di sini tidak menggurui teman-teman semua, Bapak Ibu semua, karena kita semua sama. Saya hanya men-sharing apa yang saya dapatkan, karena tugas saya adalah coaching, memberikan apa ilmu, karena tujuan dari CGP itu adalah membantu memberikan ilmu dan sharing apa yang kita miliki ke atas Jawa. Ini namanya coaching antar teman. Baiklah, teman-teman, selanjutnya adalah next. Ini aja Pak, langsung klik. Ya, di sini adalah tujuan saya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang harus kita tanam di sini. Seperti tadi diinfokan di awal, kenapa kita tidak langsung menjudge anak yang terlambat, yaitu tadi mungkin ada beberapa alasan yang harus kita ketahui. Next, selanjutnya. Jadi jangan bingung. Ya, perubahan paradigma belajar. Ini yang harus kita terapkan. Ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang nanti akan kita bahas di akhir adalah segitiga restitusi. Bagaimana sih kita nanti mencari solusi atas permasalahan yang beribu-ribu anak kita punya. Ketika anak kita berlambat satu, ketika anak kita tidak mau tulis, tidak mau ngerjain tugas, tidak mau anak kita datang misalnya, selalu kita ini yang terakhir ini segitiga restitusi yang kita nanti akan bagaimana solusinya agar semuanya yakinlah anak itu butuh untuk sesuatu makhluk individu yang harus kita jaga, amanahkan. Kenapa orang tua memberikan murid kepada kita ini? Berarti kita bisa menjaga amanah tersebut. Dia bukan penghukum yang nanti dilanjutkan. Maka selanjutnya, ya, pembelajaran dengan paradigma baru itu harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang mandiri, benaran kritis, kreatif, gotong royong, berkebinekaan tunggal, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap-tahap perkembangan sesuai dengan teori psikolog modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Ini yang nanti akan kita wujudkan di dalam kelas, yaitu satu, berketuhanan yang Maha Esa, kita sudah melaksanakannya dalam sholat duha. Selanjutnya, berkebinekaan global. Kita tidak membeda-bedakan, semuanya sama di sini, berpendapat, belajar dengan punten, dengan agama yang berbeda, kita samakan satu rata, tidak ada sesuai ras, suku, dan berbagai macam. Bergotong royong, kita tanamkan itu kreatif, benaran kritis, dan mandiri. Lanjut. Selanjutnya, apa sih disiplin positif? Ya, disiplin berarti dari kata disiplinan yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki. Lanjut. Banyak ngomong. Oke, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal. Nanti dijelaskan nilai kebajikan itu apa, dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang dalam diri. Kalau motivasi luar berarti ekstrinsik. Motivasi luar itu apa? Lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, guru, teman, itu lingkungan sekolah itu motivasi ekstrinsik. Tapi kalau intrinsik itu yang dari dalam. Kenapa anak tidak bisa mau belajar mengikuti kita? Kenapa anak bisa terlambat? Mungkin ada motivasi intrinsiknya yang kurang dari dalam diri sendiri. Lanjut. Oke, nilai-nilai kebajikan yang tadinya itu akan menciptakan sebuah nilai kebajikan yang universal. Itu adalah sifat yang positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa yang tadi ya, kita berkebinekaan global, berarti tidak lihat terus ras, suku, bangsa, dan agama. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang digali oleh seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Tadi kebajikan itu yang kita dapatkan 5: mandiri, kreatif, benaran kritis, gotong royong, dan ini adalah semuanya adalah kebajikan yang universal. Dilanjut. Ya, kita mempunyai kebutuhan dasar 5. Setiap manusia adalah mempunyai kebutuhan dasar yang
sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita miliki, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kita terpenuhi. Sama anak-anak juga mempunyai 5 kebutuhan dasar yang harus kita ingat, tidak boleh dilupakan Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup apa? Misalnya makan, tidur, sesuatu yang kita bisa bertahan hidup. Kalau mungkin kalau anak dewasa ada uang ya seperti itu, bertahan hidup, berkeluarga atau apa itu adalah sama anak-anak juga butuh bertahan hidup, butuh tidur, butuh makan. Yang kedua, anak-anak butuh kasih sayang. Kita sama, kita juga memerlukan butuh kasih sayang karena 5 prinsip kebutuhan dasar itu tidak bisa lepas dari kita. Selanjutnya, penguasaan. Selanjutnya adalah kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan, Bapak Ibu butuh kesenangan. Bapak Ibu butuh menyenangkan diri Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu butuh me time. Terus kebebasan. Bapak Ibu butuh kebebasan dalam memilih, membeli, apapun itu ya. Itu adalah 5 kebutuhan dasar kita. Anak juga sama Bapak Ibu, memiliki 5 kebutuhan dasar yang tidak bisa kita hilangkan satu persatu. Selanjutnya, ya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Satu, kenapa sih motivasi itu? Satu, untuk menghindari hukuman, ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sama Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengajar, apa motivasi yang pertama Bapak Ibu miliki? Apakah satu, untuk menghindari ketidaknyamanan? Bapak Ibu punten, ada jam ngajar Bapak Ibu tidak datang, apakah untuk menghindari hukuman atau potongan? Yang kedua, apakah Bapak Ibu ingin mendapatkan penghargaan dari Bapak Kepala Sekolah atau imbalan? Yang ketiga, apa motivasinya? Yaitu ingin menghargai diri sendiri dulu dengan nilai-nilai yang Bapak Ibu percaya. Apa dari sini motivasi Bapak Ibu yang muncul ketika Bapak Ibu hadir dan memberikan pengajaran kepada anak? Motivasinya tentunya yang nomor 3. Nomor 1 dan nomor 2 kita abaikan karena kita adalah seorang guru yang mempunyai kewajiban seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, konsep disiplin dengan penerapan restitusi. Ini yang tadi segitiga restitusi itu, segitiga itu tidak bisa dihilangkan karena sudah berkaitan. Seperti kalau saya bilang kan ada 3 perlakuannya. Kalau 1 berarti bukan segitiga tapi segi 2 gitu ya. Kalau 1 atau kalau cuma 1 yang dilakukan berarti cuma sisi doang, tapi harus segitiga, harus berkaitan. Restitusi itu apa? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang tadi anak kita terlambat, kita akan membuat segitiga restitusi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan, tidak untuk menebus kesalahannya. Yang kedua, belajar dari kesalahan. Yang ketiga, memperbaiki hubungan. Tawaran, bukan paksa. Jadi mereka nantinya akan mengubah kesalahan mereka dengan kesadaran, bukan dipaksa. Selanjutnya adalah menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada karakter, fokus pada solusi, dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi, yang 5 kebutuhan dasar itu kita kembalikan kepada anak dengan melalui segitiga restitusi. Saya juga masih belajar ya Bapak Ibu, ternyata setelah ini banyak sekali yang saya lakukan ternyata yang dulu-dulu salah. Saya selalu menjudge anak itu ya salah gitu, guru itu benar, ternyata tidak Bapak Ibu, belum tentu kita itu benar ya. Jadi jangan menjadikan anak itu suatu objek yang harus kita tuntut untuk melakukan salah gitu. Kamu udah salah, harus kamu salah. Tidak juga Bapak Ibu ya. Selanjutnya, ya ada konsekuensi, ada restitusi. Konsekuensi dan restitusi itu berbeda. Konsekuensi penguatannya jangka pendek. Kenapa gini? Contoh gini, kamu nggak pakai sepatu hitam. Konsekuensinya adalah kamu sepatunya dibuka. Itu hanya jangka pendek Bapak Ibu. Hanya saat itu aja dia oh sepatunya tidak hitam. Itu namanya konsekuensi, bukan restitusi, bukan mencari solusi. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Ketika dia memakai sepatu yang berwarna, besoknya kita, ini anak ini pastinya sepatu warna lagi enggak ya? Kita akan terus cari
dimonitor tuh sama kesiswaan. Si Eta pakai sepatu lagi ya. Nah itu namanya konsekuensi. Murid menghormati, muridnya ingatnya sama peraturan aja, sama yang lain tidak, karena memang kesalahannya tadi sepatunya berwarna. Selanjutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, itu adalah konsekuensi. Tetapi kalau kita menjalani solusi, mencari solusinya dengan restitusi, murid akan merasa bertanggung jawab atas perilakunya, atas kesalahannya. Oh, tadi itu aku sepatunya tak berwarna hitam, jadi nanti aku akan besoknya pakai sepatu hitam. Fokus pada permasalahan jangka panjang. Nanti kesalahannya ingat, oh kemarin aku pernah direstitusi nih sama guru pupu. Besoknya aku akan tidak mau melakukan hal yang sama. Selanjutnya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Dia akan menghormati diri sendiri dengan kesalahan yang dia berbuat. Yang terakhir adalah teori kontrol. Dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah ini yang akan kita lakukan adalah restitusi, bukan konsekuensi, apalagi hukuman. Ada 3 ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Lanjutkan. Nah ini bedanya. Contoh gini, siswa sering tidak mengerjakan PR. Mana yang akan kita lakukan? Hukuman. Misalnya, guru menghukum murid dengan berdiri di depan selama 10 menit. Terus gurunya marah, terus siswanya jadi takut. Itu namanya hukuman, Bapak Ibu. Selanjutnya, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk PR sebanyak 3 kali. Karena dia nggak nulis, dia bikin 3 kali PR yang sama. Nah, guru tegas dan menghormati aturan, itu adalah konsekuensi. Sementara yang restitusi, gurunya akan menanyakan keyakinan kelas dulu. Nanti kita belajar keyakinan kelas itu apa. Dirinya untuk membantu murid menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Mungkin di awal-awal yang saya tidak pernah tahu saya belajar, saya mungkin merasa guru saya itu berada pada posisi hukuman. Saya merasa, oh murid itu salah dan saya harus kasih hukuman sebagai gantinya. Tapi ternyata tidak, hukuman itu membekas Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan akan membekas seumur hidup. Selanjutnya, mungkin saya akan, oh dan berarti hukuman tidak boleh, kita lanjut ke sekuensi. Ternyata ada yang lebih baik. Yang lebih baik itu adalah restitusi Bapak Ibu. Nanti ya dijelaskan di situ ada 3 tahapan. Karena berbentuk sendiri kan. Maka lanjut. Oke, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, kita guru itu terbagi menjadi 5. Yang pertama guru penghukum. Yang kedua guru pembuat rasa bersalah. Yang ketiga guru teman. Yang keempat guru pemantau. Yang kelima adalah guru manajer. Mari kita sama-sama belajar di antara 5 ini. Silahkan Bapak Ibu memilih mau guru yang mana. Yang lebih baik adalah menjadi manajer. Apa itu guru manajer? Apa itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau? Sebenarnya 5 tadi sudah kita lakukan. Adalah guru sebagai teman. Mungkin tidak sadar, Bapak Ibu juga seperti itu kan ya? Karena saya juga tidak sadar pernah melakukan seperti itu. Nah itu adalah sebagai posisi sebagai teman. Guru pemantau itu seperti ini. Kamu tuh udah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kamu tuh udah tahu salah, tahu nggak hukumannya apa? Tahu nggak konsekuensinya kamu apa kalau kamu melanggar? Itu adalah pemantau. Jadi mantau doang, tidak memberikan solusi. Lanjut. Hukuman. Udah sini kamu berdiri di depan ya. Kamu kan gak lengkap nih. Push up, keliling lapangan. Ayo, ngepel, sesapu. Itu adalah guru sebagai penghukum Bapak Ibu ya. Karena kita selalu memberi hukuman. Itu tadi kita tidak sadar selama ini kita mengajar kita punya 5 posisi itu. Selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Ini yang sering saya lakukan. Saya nih. Dan berapa kali sih Miss sudah ngasih tahu kamu, Miss saya kecewa banget sama kamu. Ini yang biasa kita lakukan kalau perwalian. Tahu nggak sih, saya tuh kecewa sama kelas ini. Berapa kali kamu sering melakukan kesalahan? Nah itu adalah guru pembuat rasa bersalah. Jadi si anaknya nggak rasa bersalah, weh. Tadi kan Miss Eti udah ngomong gitu ya, itu merasa, ayo kamu teh kayaknya kecewa, ibu teh kecewa sama kamu. Nah itu adalah guru pembuat rasa bersalah. Selanjutnya. Nah. Oh satu lagi nggak ada ya? Nah ini terakhir, guru manajer itu apa? Nah guru manajer biasanya gini, tahu nggak tadi kesalahannya apa nak? Gitu kan?
Terus kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Anak cerita dong, kesalahannya kamu nggak pakai atribut lengkap nih. Kamu udah melanggar keyakinan kelas, nah keyakinan apa? Misalnya disiplin. Oke, kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Nah, Bapak Ibu, yang kelima ini tidak sadar kita lakukan semua. Tapi setelah ini dimohon Bapak Ibu menjadilah guru manajer, atau tidak manajer perusahaan, manajer guru ya. Di guru juga ada manajer ya Bapak Ibu. Nah inilah bagaimana kita harus menjadi posisi guru selama ini. Lanjutkan. Oke. Kenapa sih nggak pakai peraturan? Kenapa harus pakai keyakinan kelas? Peraturan yang kita buat itu satu, dilarang merokok, dilarang ribut, pakai baju, itu peraturan. Itu yang terakhir. Jadi setiap masalah yang anak miliki, kita gunakan segitiga restitusi. Kalau kita cuma satu, menstabilkan identitas saja, tidak bisa, karena harus tiga. Harus yang keduanya validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan kelas. Jadi tiga ini yang kita akan sharingkan kepada anak, kita akan solusikan ketika anak punya masalah. Apa sih yang dimaksud dengan menstabilkan identitas, validasi, dan menanyakan keyakinan? Enggak, Melody. Saya juga kemarin salah ya Bapak Ibu. Yang lalu-lalu mah biar lalu, yang penting adalah ketika sharing kita akan berubah semuanya. Contoh begini Bapak Ibu, menstabilkan identitas itu begini. Contohnya, saya ada video ketika saya membuat segitiga nanti di akhir bersama Moza. Moza itu ternyata misalnya tugasnya selalu di copy, dicontek sama teman kasusnya. Di sini Bapak Ibu menstabilkan identitas dulu. Misalnya gini, setiap orang punya kesalahan. Misalnya, Miss juga pernah melakukan kesalahan. Ibu pernah melakukan kesalahan. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Kita stabilkan dulu emosinya. Ketika anak itu kan terlambat, kamu silakan duduk. Tadi Miss dengar kamu terlambat ya? Iya Bu. Ya sudah, apa-apa. Miss juga pernah melakukan kesalahan. Jadi distabilkan dulu identitas ketika dia melakukan kesalahan. Jangan langsung buru-buru. Kamu yang telat bener-bener gitu ya. Jangan Bapak Ibu. Nanti anaknya makin down. Mereka melakukan kesalahan, kita judge seperti itu, mereka makin lari, makin susah untuk kita tangkap. Kita stabilkan dulu emosinya. Selanjutnya, yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, kita tanya nih setelah kita stabilkan, kamu punya alasan nggak? Kamu tuh begitu punya alasan? Kenapa sih kamu terlambat? Pasti punya alasan. Nah itu validasi. Terus adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kenapa sih alasannya bisa terlambat? Nah itu validasi. Memvalidasi kebutuhan dia, memvalidasi tindakan yang salah. Bukan membenarkan ya Bapak Ibu, beda. Memvalidasi adalah memberikan dia kesempatan berbicara kenapa dia berbuat salah. Kalau membenarkan, itu membenarkan tindakan dia yang salah. Terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Nih, yang tadi misalnya gini, kan kita udah sepakat nih di awal. Kamu tahu keyakinan kelas itu sama peraturan, sama dengan peraturan, cuma lebih positifnya keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita, sekolah kita, misalnya dilarang, tidak boleh terlambat, bukan jangan menggunakan kata dilarang, tidak boleh terlambat. Nah, berarti tentang apa itu kedisiplinan? Berarti kamu tahu dong, kamu sudah apa? Sudah Bu, aku sudah melanggar. Nah itu yang dimaksudkan dengan segitiga restitusi. Jadi ada 3 tahapan Bapak Ibu. Ketika anak seperti itu, insya Allah anak akan jujur dengan kesalahannya dan tidak akan berbuat lagi karena dia tersentuh hatinya gitu ya. Jangan menghukum gitu ya seperti itu. Dan sudah 2 slide lagi ya. Nah ini adalah contoh segitiga. Bapak maaf ya kemarin saya Nah ini saya menstabilkan identitas anak.
Ini adalah validasi tindakan karena OSHA berusaha menjelaskan kenapa OSHA mendorong Malaysia. Kalau ini berada di posisi OSHA, juga yang sama ya, Ya, saya menjadi OSHA juga akan melakukan yang sama kalau tugas saya dicontek teman. Tadi OSHA sempat ada Oke, itu adalah contoh bagaimana kita melakukan segitiga restitusi. Bapak Ibu, sekali lagi saya tidak mengajari, tapi ini yang saya dapatkan, insya Allah kita berubah. Setelah ini ketika kita mendapatkan anak yang salah, oh pelajaran saya anaknya seperti ini, tolong Bapak Ibu gunakan segitiga restitusi. Ada apa sebenarnya? Biasanya kalau anak kesentuh itu akan jujur, dibanding anak yang dibentak atau dihukum, dia akan lari karena dia menghindari itu. Ya, sekali lagi terima kasih untuk hari ini. Desiminasi budaya positif sudah selesai. Semoga kita belajar ke depannya bukan menjadi lebih baik untuk orang lain, tapi minimal untuk diri sendiri, Bapak Ibu. Karena saya juga tidak baik, tidak lebih baik, tapi saya men-share apa yang saya dapatkan. Kebetulan kan di sini ada Bu Irma. Bu Irma bisa nanti mensosialisasikan atau gunakan segitiga restitusinya dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.